Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini sebenarnya ini punya dua judul atau dua disiplin ilmu. Yang pertama ilmu fikih, tapi yang kedua ya ilmu tentang sirah nabawiyah, kaitannya dengan sejarah atau biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kajian kita ini yang judulnya fikih di zaman kenabian ini menjadi penting, karena dari sinilah asal muasal nanti ilmu-ilmu agama Islam itu dilahirkan. Sumbernya ya di zaman Nabi. Bahkan sebenarnya kan bukan hanya ilmu fikih ya, tapi semua ilmu yang terkait dengan Islam, ilmu-ilmu keislaman, apakah ilmu fikih atau misalnya ilmu tafsir atau ilmu hadis, ilmu usul fikih, termasuk ilmu Al-Quran yang mempelajari tentang tajwid ya, dan sebagainya. Nah, semuanya itu menginduk kepada satu zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya tuh semua satu dari sini. Nanti baru beranak, bercucu, bercicit, apalagi itu bu, kalau di bawahnya cicit itu, buyut ya, iya, terus gitu ke bawah dan udah nggak saling kenal. Saya punya kakek saya itu sudah wafat, dan hampir seluruh anaknya juga sudah wafat. Bapak saya, paman bibi saya tuh udah wafat gitu ya. Bahkan generasi saya, cucu nih juga udah banyak yang wafat. Nah, anak-anak kita, ponakan itu juga udah pada punya anak lagi. Kan berarti udah generasi yang keberapa tuh? Udah banyak banget kan? Itu bu, ketemu di jalan nggak kenal. Karena udah, kalau kata orang Betawi, udah mati obor ya, udah mati obor, udah nggak nyambung lagi gitu. Cuman kalau diurut-urutin, kalau pas kebetulan lagi pengantenan kan kumpul banyak, nggak kenal itu ya kan, padahal udah ngobrol panjang lebar. Loh, Anda siapa? Oh, ini cerita, wah saudara kita ternyata gitu bu. Semuanya itu punya punya status robet. Tahu nggak bu robet? Rombongan Betawi. Robet. Nah, udah nggak saling kenal, kenapa? Udah kejauhan gitu. Nah, jadi kalau kita pengen ketemu nih, ya kita cerita kakek buyut kita gitu. Di zaman dulu engkong kita, kakek kita tuh begitu. Nah, baru nanti dijelasin masing-masing punya anak, punya cabang, punya apa ke bawah. Jadi ibu sekalian, ilmu-ilmu keislaman itu jumlahnya banyak, satu sama lain boleh jadi udah nggak saling ketemu, nggak saling kenal, karena udah pisah rumah, udah hidup masing-masing gitu ya bu. Maka kalau kita mau nih, kita mundur ke belakang ke zaman Nabi, pada saat ya ilmu itu sumbernya ya dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi kita lagi ngomongin sejarah ilmu fikih di masa Nabi. Sebenarnya bu, kalau kita naik lagi ke belakang terus, sebenarnya ilmu fikih itu sudah ada juga di zaman sebelum Nabi Muhammad. Ya kan, sebelum Nabi Muhammad udah banyak nabi dan rasul, ya kan? Jadi kalau kita mau usut ke belakang tuh, sebenarnya dari awal ketemu Nabi Adam tuh bu, jauh banget. Dari zaman Nabi Adam tuh udah ada ilmu fikih sebenarnya. Cuma, nah ini bu yang harus dicatat, fikih di zaman Nabi Adam dengan zaman nabi-nabi berikutnya, termasuk zaman Nabi Muhammad, itu udah beda bu isinya. Lain nabi, lain hukum bu.
Saya tanya, Nabi Adam tuh nikah nggak Bu? Nikah nggak? Ama istrinya siapa namanya? Hawa. Itu nikah nggak Bu? Berarti berzina? Enggak kan? Ya karena belum ada yang lain. Nikah Bu, cuman yang nikahin Allah. Ya enggak? Pakai wali enggak? Enggak, siapa walinya orang? Hawa nggak punya emak, nggak punya bapak gitu kan? Nah, pakai saksi nggak? Enggak. Pakai mas kawin? Enggak juga kan? Pertanyaannya gini, kalau emang dia nikah, di KUA mana nikahnya? Nabi Adam. Nggak ada kan? Tapi Allah yang nikahin lah, jadi dah gitu ya. Itu boleh nggak kita pakai ilmu nikahnya Nabi Adam, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Beda nabi ini, kita nabinya Nabi Muhammad. Oke, anaknya Nabi Adam Bu, 2 pasang, 2 setel, ya, 2 laki, 2 perempuan. Dia kawin silang Bu, ya, kawin silang. Abangnya dapat adiknya, abangnya dapat adiknya, gitu kan? Silang begitu. Itu saudara apa bukan Bu? Mahram nggak? Boleh nggak menikahi adik sendiri? Apa resikonya Bu? Kalau ada orang menikahi adiknya sendiri, resikonya apa? Keturunannya kenapa? Cacat. Dia 2 tuh cacat nggak? Oh enggak, kan Ibu bilang cacat tadi. Nah, jadi gini Bu, kalau dibilang kagak boleh, ya kagak boleh aja. Jangan pakai tambahin entar cacat. Enggak Bu, enggak. Kalau nggak boleh aja. Buktinya itu Habil sama Qabil menikahi adiknya sendiri, cacat nggak? Ya kita ini kan anak keturunannya, kagak, kita biasa-biasa aja, nggak ada yang cacat. Nah terus kalau emang nggak cacat, kenapa boleh? Ya karena fikihnya beda sama kita. Kalau dia nikah sama adiknya, nggak apa-apa. Jangan pakai nanya, Qabil sama Habil waktu nikah walinya siapa? Ya bingung walinya siapa, ya kan? Di KUA mana gitu, atau waktu itu di gedung mana saya pestanya gitu. Nggak ada pesta-pestaan. Jadi kalau kita ke belakang nih ya, dari zaman Nabi Adam ke nabi-nabi berikutnya itu juga udah beda tuh hukum fikihnya. Nabi Sulaiman Bu, bininya berapa? 100. Berarti kalau digilir semalam 1, setiap 100 hari itu baru ketemu lakinya Bu. Kebayang nggak Bu? Jadi istri yang ke-99 gitu kan. Ketemu suaminya cuman setahun 2 kali Pak ya. Kan kalau setahun 365 hari. Nah kalau ketemunya 100 hari sekali kan ya per 4 bulan kali ya, kan sebulan 30 hari. 30 kali 4 120 gitu ya. Wah, 3 bulan setengah dah ketemu lakinya cuma sekali doang. Besok udah pergi lagi. Mana Bang? Bini yang satu lagi, bini yang ke-97 gitu. Muter aja gitu. Nah, di zaman Nabi Muhammad kan nggak boleh bini sampai 100, maksimal 4 kan. Tapi Bu, begini Bu. Ini ngomongin dikit, ngelewang dikit nih ya. Waktu di zaman Nabi Muhammad SAW kan dibatasin tuh istri nggak boleh lebih dari 4. Itu ketika ayatnya turun pada girang apa pada sedih Bu? Begitu dibatasin nggak boleh lebih dari 4, para sahabat tuh pada girang apa pada sedih? Kalau sekarang kan pada girang ya, asik boleh punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4 kan pada girang. Kalau di zaman Nabi pada sedih Bu. Kenapa? Orang bininya 20 cuman boleh 4, yang 16 kan kena eliminasi, tereliminasi tuh, iya dicoret-coretin gitu kan. Nah terus siapa di antara 20 istri yang masih boleh jadi bininya nggak dipecat-pecatin? Gimana cara tentuinnya? Gambreng apa kacang panjang yang panjang gitu. Kalau dia begini juga lo keluar lo, tereliminasi Bu. Jadi pada saat ayat itu turun, kalau di masa Nabi ya, gimana sih Bu ayatnya, apa nggak sih Bu? Ayat tentang boleh istri 4 itu masih ingat nggak Ibu? Ibu nggak dihafalin sih.
Udah gedek banget tuh ayat itu Ibu ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kan gitu ayat Bu, surat An-Nisa tuh Bu, ayat 4 atau ayat 3 gitu ya. Itu waktu ayat itu turun, orang pada kecewa. Ya, cuman 4, orang bininya 20, repot itu Bu. Pada dicerai-ceraiin itu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kan bapak-bapak nih paling demen tuh Bu kalau ada ayat itu. Tuh, masna wa sulasa wa ruba. Ibu-ibu yang pada meremut aja kalau ayat itu dibacain. Ini kata ibu-ibu ya, seandainya sekarang boleh ada satu aja ayat Quran yang dihapus, yang itu aja tuh yang dihapus gitu katanya. Ya nggak boleh Bu, nggak boleh dihapus. Baik, jadi gini, di masa Nabi Muhammad itu hukum fikihnya berubah dari zaman-zaman sebelumnya. Ya, banyak itu yang berubah, tapi karena kita lagi mau ngomongin zaman Nabi Muhammad, maka yang kita omongin yang perubahannya dulu nih Bu ya. Pertama Bu, di zaman Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum fikih itu mengalami peralihan Bu. Dari yang tadinya berlaku di zaman para nabi dan rasul. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu selama periode 23 tahun itu sedikit demi sedikit diubah, sedikit demi sedikit diubah. Nah, perubahannya itu menimbulkan kegoncangan khususnya di kalangan orang-orang yang dulunya udah punya nabi dan rasul sebelumnya. Siapa itu Bu? Orang-orang yang dulunya udah punya nabi dan punya rasul sebelumnya. Siapa mereka di zaman Nabi? Enggak, orangnya. Ya nabinya nabi udah pada mati kan nabinya. Cuman umatnya masih ada dan hidup bersama Nabi Muhammad. Mereka ini kalau ditanya, kamu beriman enggak sama nabi? Beriman. Nabi siapa? Oh, kita punya nabinya A B C D E gitu. Nah, pertanyaannya itu siapa mereka itu? Ya, iya, Bani Israel. Ibu udah jawabnya benar tuh, Israel. Tapi gini Bu, Israel itu nama nabi. Nama nabi. Iya. Jadi awal nih ya, pertama Nabi Ibrahim dulu. Ibrahim punya anak kedua yang lahir di Mekah, siapa namanya Bu? Ismail. Lahirnya sih nggak di Mekah, cuma tinggalnya di Mekah gitu ya, Ismail. Terus punya anak lagi yang di Palestina namanya Ishak. Bapaknya Ibrahim tuh kan. Nah, yang Ishak punya anak namanya Yakub, ya kan? Nabi Yakub. Yakub punya anak lagi namanya Yusuf gitu Bu. Nah, si Yakub ini berarti kalau sama Nabi Ibrahim tuh posisinya apa dia? Iya, dia cucunya kan? Cucunya Nabi Ibrahim. Nah, dia punya nama lain. Nama lainnya itu adalah Israel. Jadi Israel itu nama nabi. Sebutkan nama negara di dunia ini yang pakai nama nabi. Cuma satu Bu, Israel. Israel. Indonesia bukan nama nabi Bu. Malaysia bukan nama nabi. Nama negara yang pakai nama nabi itu negara Israel. Dan siapa nabi yang dimaksud dengan Nabi Israel? Ya, cucunya Nabi Ibrahim yang namanya adalah Yakub, ya kan? Nah, Nabi Yakub punya anak tadi kan Yusuf. Tapi Yusuf bukan cuma satu-satunya Bu. Ada banyak nih saudara-saudaranya, ada berapa Bu? 12 kan? Nah, anak itu disebut dalam bahasa Arab ibn, itu anak. Kalau ada dua, ibnani. Kalau banyak, abna atau banu gitu. Banu atau bani. Nah, kalau dibilang bani, anak-anaknya. Israel, anak-anaknya Nabi Israel alias Nabi Yakub. Nah, dari 12 anak itu salah satunya Yusuf, satu lagi siapa Bu adiknya? Benyamin Sueb ya. Enggak pakai Sueb. Benyamin. Nah, terus masing-masing punya anak lagi terus ketemu ada Nabi Daud, ada lagi ketemu Nabi Sulaiman, ada lagi ketemu Nabi Musa, ada lagi ketemu Nabi Isa dan sebagainya. Itu segemprokan itu Bu, itu semua nabi dan rasul semua.
dapat wahyu dari Jibril, dapat kitab suci, dan dapat hukum fikih. Contoh Nabi Musa, Bu. Nabi Musa itu punya hukum fikih the Ten Commandment. Apa tuh artinya? 10 perintah Tuhan. Kalau ada yang berzina diapain? Dibunuh, dirajam. Iya, dirajam tuh dihukum mati, tapi cara menghukumnya dengan disambitin pakai batu kolar kepalanya sampai meninggal. Kalau belum meninggal masih terus, Bu, sambitin. Serem nggak, Bu? Serem kan? Oke. Nabi Musa dari Ten Commandment itu dapat juga perintah hukum kisos. Tahu kisos? Apa tuh, Bu? Kisos, artinya kisos apa, Bu? Balas sama. Iya, Ibu pinter banget nih jawab semua. Nyawa dibalas dengan nyawa, hidung dibalas dengan hidung, mata dibalas dengan mata, telinga dengan telinga, luka-luka semua tuh harus dibalas karena harus seimbang. Itu diceritakan di Quran, wa katabna alaihim, dan kami wajibkan pada mereka. Siapa merekanya itu, Bu? Bani Israel itu, ya, annan nafsa bin nafsi, yang bunuh nyawa ya harus dibunuh, ya kan? Annan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, ya kan? Wal anfa bil anfi, gitu terusannya, wal juruha qisas, gitu, Bu. Terus misal kata lagi ada orang mencuri, nah apa hukumannya? Potong tangannya, jelek, gitu. Itu, Bu, hukum yang sudah Allah turunkan kepada Bani Israel. Tapi, nah ada tapinya, ketika Bani Israel ini keturunannya terus ketemu dengan zaman Nabi Muhammad, selek, ya, mereka kedapatan sebagiannya tidak lagi menjalankan hukum yang Allah terapkan, yang Allah wajibkan pada mereka. Sebagiannya. Makanya turun ayat Quran yang mencaci maki mereka. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima tuh, Allah mengatakan itu Bani Israel itu kafir itu mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan hukum yang sudah Allah turunkan pada mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu maksudnya orang Yahudi, Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Kalau dia nggak jalanin maka mereka itu kafir. Nggak bisa ngaku sebagai muslim, itu nggak bisa. Walaupun ngakunya kami bernabi pada Nabi Musa, kami beriman kepada Taurat, tapi kalau hukum Islamnya itu nggak mereka jalankan, Allah bilang mereka itu kafir, mereka fasik, mereka zolim. Surat Maidah, Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Ayat itu tidak turun kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan memang lewat Nabi Muhammad, ya, tapi maksudnya itu tuh lihat orang-orang Bani Israel tuh pada nggak ngejalanin tuh. Saya kasih contoh, Bu. Pernah kedapatan salah satu anak dari kepala suku Yahudi, perempuan namanya Fatimah, itu ketahuan mencuri. Harusnya, Bu, mencuri dipotong tangan kan? Tapi karena dia anaknya kepala suku, ini kalau sampai dipotong tangannya malunya kan luar biasa, menjatuhkan apa istilahnya, ya martabatnya lah, Bu. Maka mereka kasak kusuk gitu ya. Gimana caranya biar jangan sampai dipotong tangan, gitu. Terus mereka lobby nih kepada Nabi SAW, ya Rasul bisa nggak usah dipotong tangan, ntar dia kenapa-napa, bapaknya ntar jadi kafir lagi atau gimana? Ya kata Nabi, nggak bisa. Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Walaupun Fatimah anak Muhammad itu pencuri, ya saya potong tangannya, nggak peduli.
Nah, mereka itu kadang-kadang nggak mau ngejalanin, Bu. Kalau anak orang kaya, kalau anak pejabat, kalau anak penguasa, kalau anak tokoh, tapi hanya berjalan kalau buat orang-orang kecil gitu. Nah, itu contoh-contoh ya, Bu ya. Jadi Allah sudah mewajibkan hukum, kalau kita sih nyebutnya sekarang yang namanya potong tangan, rajam, kisos, itu kita nyebutnya sekarang istilahnya hukum Islam ya. Kita nyebutnya hukum Islam. Tapi sebenarnya itu bukan hukum Islam dalam arti yang diwajibkan hanya oleh Quran. Justru sebelum Quran mewajibkan, Taurat sudah mewajibkan, Injil juga, Zabur juga, para nabi dan rasul sudah dapat perintah itu. Itu ya. Nah, ini Bu yang penting. Justru begitu ketemu dengan zaman Nabi Muhammad, disitulah kemudian dilakukan perubahan-perubahan, intinya diringankan. Paham gak Bu? Diringankan. Jadi hukumnya berlaku, tapi diringankan, Bu. Saya kasih contoh nih. Tadi kalau orang berzina diapain, Bu? Dirajam. Dirajam tuh dilemparin batu sampai mati. Nah, awalnya ada ayat turun di dalam Al-Quran, disamain sama yang Bani Israel. Ayatnya berbunyi begini: Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Bu, itu surat berapa, ayat berapa, Bu? Enggak tahu. Kalau Ibu cari sampai botak, sampai pitak, sampai ubanan, enggak nemu. Kenapa? Karena ayat itu dihapus. Pernah turun, orang laki, orang perempuan kalau berzina maka rajamlah sampai mati. Itu ayatnya dihapus. Ayatnya dihapus. Berarti berlaku enggak hukum rajam? Berlaku, tapi khusus hanya yang sudah pernah menikah. Kalau dia belum pernah menikah kok berzina, dihukum juga, tapi hukumnya bukan hukum rajam. Hukum apa? Hukum cambuk. Nah, maka di Quran yang diturunkan yang cambuknya, yang rajamnya itu ayatnya dihapus. Nah, hukum cambuk tuh ada di dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Gitu. Yang berzina, anak laki, anak perempuan yang belum kawin ya, cambuklah 100 kali. Bu, di zaman dahulu para nabi dan rasul, kalau ada orang berzina dibunuh. Di zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang berzina dilihat. Kalau udah pernah nikah malah berzina, bunuh memang. Tapi kalau dia belum pernah nikah, hukumannya bukan dibunuh, diapain? Dicambuk, gitu. Dicambuk mati nggak, Bu? Ya enggak. Dicambuk tuh ya dipecut ya, pecut 100 kali, gitu. Jadi nggak mati sih, cuman dicambuk aja. Mendingan mana, Bu? Mendingan dirajam mati apa dicambuk? Dua-duanya enggak. Iya sih, dua-duanya enggak, ya jangan berzina. Tapi kalaupun sampai berzina ya begitu. Tapi Bu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya belum pernah merajam orang yang berzina. Padahal di Madinah orang berzina itu banyak, Bu. Gak mentang-mentang Madinah terus orangnya soleh semua, enggak juga. Yang begajulan, yang ancur-ancuran, yang seradak seruduk dan sebagainya banyak. Tapi dalam pelaksanaannya Nabi belum pernah merajam orang yang berzina kecuali 3 kali, tapi kasusnya beda. Kasusnya begini, Bu. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau orang mau dirajam itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia berzinanya itu ada yang nonton gitu. Yang nonton harus 4 orang. Dan bukan siaran langsung, bukan rekaman. Langsung dilihat dengan mata. Orangnya harus 4 yang nonton. Gitu. Matanya nggak boleh ada yang picek, nggak ada yang buta. Jadi yang nonton itu 8 bola mata.
8 bola mata melihat acara langsung perzinahan di mana si laki-laki itu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Bukan di balik selimut, bukan di balik kelambu, bukan suaranya doang tapi harus lihat. Nah, mungkin nggak Bu? Nggak mungkin, ya kan? Sono lu ngapain, gue lagi mau ngerjain juga pakai nonton segala gitu, ya kan? Nah, kalaupun ada orang ngintip, kan ada tuh Bu, ya, ini orang berzina, dia ngintip kan bolongannya ada 2 apa 1 Bu? Namanya orang ngintip bolongannya cuma 1 dong. Gantian, ayo gantian, mau ngintipnya gantian gitu Bu, 4 orang. Terus yang berzina ditangkap di sidang, ditanya sama hakim, mana saksinya? Saya Pak, saya maju 4 orang. Ditanya sama hakim, kalian bisa melihat zinanya itu dengan cara apa? Ngintip. Iya, bolongannya ada berapa? Kata hakim. Ya namanya ngintip bolongan cuma 1 Pak. Nah, berarti nontonnya nggak berbarengan dong, tidak nobar, tidak nonton bareng, ya kan? Noan, nonton gantian, nogan, nonton gantian. Ya berdiri nungging semua, cambuk masing-masing 80. Nggak sah persaksian kalian, harus nobar. Masa orang berzina nobar kok nonton bareng? Nggak mungkin. Makanya di zaman Nabi itu tidak ada orang dirajam karena dia dituduh zina, karena tidak mungkin ada saksi 4 orang yang nonton bareng bagaimana berzina itu dilakukan. Gitu. Jadi kalaupun ada orang dirajam di masa Nabi, dia karena berzina itu bukan karena ada saksi Bu, tapi karena yang berzina ngaku, ya Rasul saya berzina, saya minta dirajam dong. Gitu. Kata Nabi, abika junun, udah gila lo ya, gitu. Maksudnya takutnya gini, dia lagi mabok, dia ngaku Nabi, ya Rasul saya berzina, padahal dia lagi mabok gitu. Nah kalau orang lagi mabok ngaku nggak diterima, gitu. Kata dia, enggak ya Rasul, saya nggak mabok, saya nggak gila, saya berzina, minta dirajam, gitu. Sama Nabi ditanya lagi Bu, itu berzinanya yang kayak gimana? Kata sahabat itu, ya berzina ya berzina. Emang kayak gimana berzina? Gini, itu lihat ada sumur tuh, kan ada embernya. Itu kayak ember masuk sumur apa gimana? Itu sahabat bingung, ember sumur, maksudnya apaan ember masuk sumur? Itu ember, itu sumur, lubangnya, embernya masuk sumur apa enggak? Kata Nabi begitu. Dia lama mikir, iya Rasul, masuk sih embernya. Nah, gitu kan. Tapi ditanya gini sama Nabi, tapi tahu nggak kamu, kalau misalnya kamu ngaku minta dirajam itu sakit loh. Karena dia nggak langsung mati Bu. Kalau misalnya kepalanya dipenggal, langsung gelinding kepala, dia nggak ngerasain apa-apa. Atau kayak kambing-kambing korban tuh bukan disembelih itu set gitu ya, nyawanya dicabut, udah dia nggak berasa apa-apa. Tapi kalau rajam enggak, dia ada kali 4 jam 5 jam itu kejat-kejat dulu gitu Bu, ya kan? Karena diseksa sampai mati, kepalanya dilemparin batu koral segini-segini Bu, bletak sampai darahnya muncrat semua. Emang ente mau digituin? Dia bilang siap ya Rasul. Bener nih ya, bener. Udah dijatuhkanlah hukuman rajam itu. Baru juga batu koral yang pertama melayang bletak gitu kan, langsung dia bilang nggak jadi ngaku ya Rasul gitu. Nah cuman masalahnya gini Bu, waktu itu jamaah yang algojonya nih, yang eksekutornya kan juga baru tumben, belum pernah ada acara merajam orang gitu. Jadi begitu dia bilang nggak jadi ngaku, saya cabut pernyataan, mereka tetap lemparin juga Bu, lemparin lagi, akhirnya tuh dia bangun, dia kabur, diuber-uber Bu, keluar masuk pasar gitu kan, dia lu akhirnya jatuh gubrak, ditangkap, diterusin lagi mati. Nah Nabi waktu itu emang nggak hadir, tapi Nabi dengar orangnya udah minta ampun, mencabut pengakuan, ternyata hukuman tetap dilaksanakan. Itu yang menghukum Bu, suruh diri diajar, kamu pembunuh.
gitu Bu. Jadi rupa-rupanya hukum rajam yang ada di orang-orang Bani Israel di Taurat itu di Islam ada, tapi dikecilin banget volumenya Bu, kecil banget. Sampai-sampai Nabi belum pernah merajam orang, kecuali yang ngaku, dan itu cuma 3 orang Bu, gitu. Nah itu syariat yang ada di zaman Nabi Bu, ya. Memang ada hukum rajam, tapi hukum rajam boleh dibilang hampir tidak pernah dikerjakan. Mungkin Ibu bertanya, terus yang pada zina dan kagak ngaku gimana dong? Gimana Bu? Dia zina, tapi dia nggak ngaku, kan nggak dirajam tuh, dia aman, selamat. Itu gimana nasibnya? Kan nggak dirajam tuh. Kalau mati masuk surga apa masuk neraka Bu? Tergantung dia tobat apa enggak. Kalau dia tobat, tobatnya diterima sama Allah, masuk surga enggak? Ya masuk surga. Kalau dia enggak tobat, ya enggak diterima. Nah, jadi hukum rajam itu bukan syarat masuk surga. Ya kan? Jadi kalau hari ini ada orang berzina enggak dirajam, gimana kira-kira Bu? Masuk neraka enggak dia? Ya tergantung, tobat apa enggak. Kalau tobat, ya masuk surga. Kalau nggak tobat, ya masuk neraka. Gitu aja, intinya kan simple. Jadi pertanyaan gini, hukum rajam wajib nggak sih? Hukum rajam wajib kalau saksinya ada, ya kan? Nah kalau saksinya nggak ada, gimana kita mau ngerajam orang? Nah mau nyari saksi, saksinya ogah. Iya, orang saya lihat sih, cuman nontonnya gantian. Ntar saya suruh nungging, dicambuk 80 kali masing-masing ogah, tepos-tepos itu kan. Jadi Bu, kira-kira waktu zaman Nabi Musa ada hukum rajam. Di zaman Nabi Muhammad ada nggak rajam? Ada. Tapi dibonsai rajamnya itu Bu. Dibonsai tau Bu, dibonsai. Dikecilin gitu loh. Sehingga kalaupun sekarang tidak ada hukum rajam, apa harus dilaksanakan? Enggak juga. Terus yang pada berzina gimana? Ya istilah kata, ya tobat aja, udah selesai gitu. Nah itu Bu. Jadi di masa Nabi Muhammad, fikih atau hukum Islam itu mengalami banyak perubahan, dirubah gitu. Makanya yang disebut dengan, Ibu mungkin sering dengar ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu, ya kan? Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku bagimu, ya kan? Wa raditu lakumul Islam madina. Itu salah satu bentuk kenikmatannya adalah hukum-hukum yang pernah Allah terapkan di masa lalu. Di masa Nabi Muhammad itu hampir semuanya itu dikecilin. Dikecilin apinya biar jangan gosong, biar empuk. Karena kalau apinya kegedean, tergosong, kagak empuk juga, cuma makan areng doang kita gitu. Jadi dikecilin gitu apinya biar empuk di dalam. Ini kayak masak apa ya, dikecilin apinya itu. Nah gitu kira-kira. Ada. Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad itulah hukum-hukum yang berat-berat itu kemudian diturunkan kadarnya. Itu contoh tadi berzina ya Bu ya. Sekarang hukum kisos. Ada nggak di zaman Nabi Bu? Ada, tapi dikecilin apinya Bu, kecil banget gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan begini, kamu wajib menjalankan hukum kisos. Ya kan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Tapi ada tulisannya Bu, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fittiba'un bil ma'ruf. Kalau keluarga korban, ini jadi kan ada orang bunuh Bu, ya kan, keluarga korban yang terbunuh itu dia memberikan maaf. Wajib nggak yang membunuh itu dikisos? Enggak, karena udah dimaafin. Ya, kalau di umat terdahulu nggak bisa. Ya bunuh, apapun yang terjadi dibunuh. Nah kalau di zaman Nabi Muhammad, oke, dia terbukti membunuh, ya kan? Tapi kami keluarga sudah ikhlas, nggak usah dibunuh. Tapi kami minta sebuah permohonan, bayar diat, uang pengganti. Berapa? 5 juta kan, 5M.
Almarhum nggak bisa lagi, dia sudah bahagia di alam akhirat. Tapi kita bersedih, tolong hibur kita. Hiburannya adalah 5M. Pilih, mau dikisos apa 5M? Pilih mana Bu? Ya 5M lah, ya kan? Kalau 5M Bu, dia punya duit nggak? Nggak punya kan? Dia minta sumbangan, nyumbang nih. Kalau nggak dipenggal nih gitu, nyumbang Bu. Itu kejadian di kita Bu, di Saudi Arabia. Siapa namanya? Darsem kalau nggak salah. Pembantu kita, TKI kita ngebunuh majikan. Diadili Bu. Dan terbukti dia memang ngebunuh. Ya mungkin majikannya mungkin apalah gitu, berlaku tidak adil apa gimana. Pokoknya majikannya dibunuh aja. Terbukti. Nah, terus kan mau dihukum kisos nih. Nah, kata pengacara pembelanya bilang begini, kita upayakan meminta maaf dan alhamdulillah keluarga memaafkan, tapi dengan syarat 5M. Ya pembantu rumah tangga 5M kagak ada kali Bu, ya kan? Ibu waktu itu ikut nyumbang nggak? Atau ibu waktu itu nggak tahu? Dengar kan? Itu se-Indonesia Bu, kita nyumbang. Dapat Bu 5M itu. Dibawa ke Saudi, diserahkan gitu. Tapi nah ini yang unik, tiba-tiba keluarga korban bilang, sudah kita udah rapat, kamu diampuni dan nggak usah bayar, free. Duit udah 5M udah diserahin Bu. Jadi kaya dia, Darsem, aturan mati kaya dia. Jadi duitnya banyak. Itu TKI paling berhasil di Indonesia itu adalah Darsem itu. Saya lupa namanya Darsem apa siapa gitu kan. 5 miliar Bu, duit orang se-Indonesia buat nebus nyawa dia, ternyata sama Saudinya dimaafin gitu. Mau nggak Bu kayak gitu? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi berhasil Bu, dia aman, selamat, nggak dihukum rajam, nggak dihukum kisos, dapat duit 5M gitu. Iya. Nah itu nggak mungkin Bu, kalau dihukum Bani Israel di Taurat itu nggak mungkin. Dia nyawa balas nyawa, titik, selesai. Nggak ada yang namanya upaya perundingan, upaya apa nego gitu-gitu, nggak ada. Ini satu lagi Bu, ada cerita di Saudi juga. Dia nggak minta duit Bu, nggak, karena dia duit banyak buat apaan? Meres orang miskin kesian. Pembantu juga ngebunuh majikan, kata keluarga majikan. Kami maafkan, tapi kamu harus bayar. Bayarnya bukan pakai duit, pakai 30 juz hafal. Kalau bisa nyetor 30 juz, kamu bebas gitu. Dan waktunya dikasih berapa gitu, sebulan. Kira-kira bisa nggak Bu ngapalin sebulan? Bisa, karena dia sudah hafal 29 juz. Ya, canggih Bu. Dengan ini mau dibayar ya kan 30 juz. Dia baca 29 juz, dia udah sering baca, udah hafal, dia udah hafizoh. Cuman memang kurang 1 juz Bu. Nah, itu dikasih waktu sebulan, udah gitu dimaafin. Gitu. Jadi hukum kisos wajib nggak sih? Wajib nggak Bu? Wajib. Ya kalau wajib aslinya. Kalau keluarganya bilang faman ufiya lahu, kalau dimaafkan ya udah, baik dengan bayar atau dengan free, nggak usah bayar. Jadi sebenarnya itu wajib mutlak nggak sih kalau di dalam Islam itu? Nggak mutlak wajibnya. Sementara di dalam Bani Israel itu wajib banget gitu. Itu contoh Bu. Jadi diringankan berkali-kali, ibarat kata ada sih apinya, cuman kecil banget gitu. Ya kan? Ya yang dirajam yang dikisos beneran ada juga, yang dipotong tangan karena minta maaf nggak dimaafin, kurang kali itunya Bu, ngerayunya atau gimana, nggak ada jasanya, emang dasar penjahat, dipotong bisa. Nah, maka syariat Islam fikih di masa Rasulullah itu, kalau kita ngelihatnya mundur ke belakang gitu ya, itu adalah hukum-hukum yang diringankan. Jadi ringan banget pada akhirnya gitu Bu. Tadi itu kan hukum-hukum yang serem ya. Sekarang kita ngomongin sholat Bu. Awal mula sholat sebelum 50 waktu Bu. Sebelum 50 waktu. Itu kan 50 waktu ketika Isra Mi'raj. Saya tanya Bu,
Nabi sebelum Isra Mi'raj sholat nggak? Nabi dan para sahabat sebelum Isra Mi'raj sholat nggak? Sholat. Sholat apa? Bukan sholat sunnah, sholat wajib. Wajib. Perintah ibadah pertama kali itu sholat. Tapi bukan sholat zuhur, asar, maghrib 50 waktu atau 5 waktu, enggak. Sholat malam. Sholat malam itu wajib. Wajibnya tuh sepanjang malam. Matahari terbenam, sholat Bu, sampai matahari terbit. Susah. Ada ayatnya Bu. Kalau ayat yang turun pertama kali kan Ibu tahu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah 5 ayat kan berhenti tuh. Turun lagi ayat berikutnya apa tuh? Ayat gelombang kedua yang turun itu perintah salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, lu jangan selimutan terus lo gitu. Qumil laila, bangun. Al-laila sepanjang malam. Illa qalila, kecuali sedikit yang enggak bangunnya. Ini dibilang kum, bangun, itu maksudnya bukan cuma melek doang Bu. Melek begadang main kerambol, bukan. Ya, atau berdiri doang, enggak. Maksudnya sholat. Sholatnya sepanjang malam Bu. Makanya disebutkan Nabi kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak, ya enggak? Itu kenapa? Karena sholatnya berat. Bukan 5 waktu sih, tapi sholat malam itu berat banget, lama berdiri terus gitu. Dan menghadapnya ternyata bukan menghadap ke Ka'bah Bu, menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Mekah itu. Dan dilakukan malam hari. Kenapa? Karena kalau siang kan pada kerja, pada urusan keduniaan. Nah malam nggak boleh tidur, pada begadang tiap malam. Jadi para sahabat generasi awal tuh kalau pagi matanya pada sembab, habis nangis loh. Pak, begadang semalaman. Tiap malam wajib begadang Bu. Nggak boleh tidur tiap malam itu. Disuruh bangun. Jadi berat banget, nggak boleh tidur kalau malam. Semuanya suruh sholat. Tapi sholatnya rahasia di rumah masing-masing, nggak boleh di mana-mana. Sepanjang malam wajib sholat. Mejret itu. Ya, maka kemudian setelah lebih dari 10 tahun kayak gitu, terus Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Bu. Kan Nabi disuruh tuh sholat 50 waktu. Nabi mau nggak? Nabi mau. Kenapa? Daripada sepanjang malam, bandingkan 50 kali sehari semalam. Pendek-pendek kan. Jadi kan capek nih, duduk, udah ntar kerjain lagi. Yang penting hitungan gocap, gitu aja. Daripada semalaman begadang kagak tidur, mendingan 50. Iya kan? Cuman lewat ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa kali ente disuruh? 50. Ya 50, umat ente gak akan kuat. Emang umat ente kuat? Umat saya kuat, cuman jadi pada itu beling satan. Cuman bilangnya doang kuat-kuat, soalnya nggak kuat. Jadi berdasarkan pengalaman nih, ente itu kata Nabi Musa, ente itu nabi terakhir. Allah kasih fasilitas. Fasilitasnya itu ente minta apa aja dikasih. Jadi mending ente minta turunin dah, jangan 50. Berapa kayak gitu. Nabi balik. Turunin kan jadi 45 Bu. Ya kan? Kata Musa, ya 45. Nanggung amat, minta yang banyak gitu. Turunin jadi 5, jadi 40, jadi 35, jadi 30, 5 diturunin sampai terakhir kan 35 itu kata Nabi Musa. Kalau bisa minta aja nggak usah pakai sholat, gimana? Langsung surga aja gitu. Kata Nabi Muhammad, udah malu gak saya gitu. Bu bayangin Bu, ibu di itu ketemu pedagang kaki 5, berapa duit nih Bang? 50 Bu. Mahal banget, ditawar sama ibu. Goceng Bu, dikasih. Kalau ibu masih mau tawar lagi, udah dari 50.000 jadi 5.000, ibu mau tawar lagi, kata yang dagang, Bu, cekek aja nih saya, matiin sekalian. Udah dikasih goceng masih mau ditawar 3.000 gitu kan. Udah, goceng dah gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya Nabi SAW itu udah 5 dah gitu. Nah, jadi dari 50 ke 5 itu dari yang semalam suntuk ke 50 ke 5 turun nggak Bu?
turun terus itu. Makanya saya bilang apinya dikecilin. Wajib sih sholat, tapi dikit banget kewajiban sholatnya, cuma 5 doang. Dan enaknya gini Bu, sholat tuh nggak harus di awal waktu, nggak harus. Ini keringanan nih Bu, yang orang pada kagak tahu. Banyak orang berpikir begitu azan langsung sholat. Enggak. Nih Bu, saya kasih bukti ya. Ibu kalau hari Jumat itu nggak ada orang sholat di awal waktu Bu. Paling nggak dia tunggu setengah jam. Kan khotibnya mau khutbah dulu Bu, khotibnya di situ. Kalau ada yang Allahu Akbar hari Jumat nih Bu, terus dia sholat Jumat sendirian gitu, yang lain lagi berkhutbah, sah nggak? Nggak sah. Paling nggak tunggu dulu khotibnya sampai selesai, tergantung khotibnya. Kalau dia lagi semangat, dia khutbah 1 jam, ya berarti kan sholatnya jam 1, ya kan? Tapi nggak ada sih Bu, di sini orang khutbah 1 jam tuh nggak ada. Kalau di Mesir ya Bu, di Mesir khutbah 1 jam, kalau setengah jam diomelin. Ya capek-capek kita dari pagi, khutbah cuma setengah jam gitu, nggak mau dia, ya kan? Jadi khutbah tuh harus 1 jam di sana. Nah kalau di sini kalau khutbah 1 jam Bu, ya pada gerutu. Tapi kan emang nggak boleh ngomong nih. Paling-paling ngomongnya begini, pas imamnya khotibnya lagi baca doa nih terakhir, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah itu jamaah mesti kompak tuh, aminnya kenceng banget. Wah baru tadi kan lu gitu. Saking keselnya dia. Nah, jadi kan sholat Jumat tuh nggak di awal waktu kan, ada khutbahnya dulu. Boleh nggak Bu? Sholat Jumat satu masjid kompak 2:30 boleh nggak Bu? Boleh. Karena waktu Jumat itu kayak waktu zuhur. Nah ini kadang-kadang banyak orang nggak ngerti, dia pikir 5 waktu harus di awal. Enggak. Nih sholat isya nih Bu, Nabi begitu azan buka hordeng, ya belum pada kumpul, tutup, tungguin, ngelongok lagi baru separuh, tutup lagi, ngelongok lagi udah lumayan penuh sih, tapi masih belum terisi semua, tutup lagi Bu. Kalau udah full semua, baru Nabi masuk. Itu nggak ada yang berani komat duluan Bu. Kalau Nabi datang itu, Bilal cuman panjang matanya liatin mana, tapi kagak nongol-nongol. Tapi Bilal lihat, iya belum penuh. Nabi kan ngintip juga tuh. Pokoknya kalau belum penuh Nabi belum keluar aja gitu. Nah kalau misalnya Isya jam 7, orang kumpul lengkap jam 8. Ya Nabi baru nongol jam 8 Bu. Begitu Nabi nongol, Bilal Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sholat jamaah gitu. Nah pertanyaannya kenapa Nabi nungguin orang dulu? Ya karena Nabi lebih afdolnya jamaah itu penuh daripada di awal waktu tapi kosong. Itu yang banyak kagak ngerti orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang nih ya, biarpun ini kan sekarang zuhur jam 12 kurang 10 kalau nggak salah. Hah? Kurang berapa Bu? 9. Ya segitulah Ibu ya, sama temen ya. Nggak dimahalin kok, emang dari sononya segitu ya Bu. Kalau di perkantoran jam 12 kurang 10 udah istirahat belum? Belum, istirahatnya jam 12. Di kantor itu ada masjid ya, ini marbotnya. Begitu lihat, udah zuhur, dia langsung azan, Allahu Akbar gitu kan. Setelah itu dia lihat begituan kan 3 menit langsung komat. Langsung aja dia komat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaahnya bajai Bu, cuma 3. Nah kan orang masih di dalam semua. Begitu imamnya, Assalamualaikum warahmatullah, itu baru datang tuh. Nah gelombang kedua langsung komat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru penuh. Ini yang bego siapa? Yang bego tuh ya muazzinnya, nggak begitu caranya. Kumpul dulu semua baru komat gitu. Bukan yang penting di awal waktu, belajar ngaji sama siapa sih kayak gitu. Yang penting penuh, bukan yang penting di awal gitu. Bahkan nih menarik Bu, saya di Jepang, ceritanya lagi jalan-jalan ke Jepang, ngisi pengajian di satu masjid di depan kampus. Ya orang Jepang kan rata-rata bukan muslim ya, tapi kalau dihitung-hitung seluruhnya kira-kira kalau 500-an ada lah Islam, tapi dari berbagai negara, Indonesia ada, Malaysia ada, dari Mesir, dari mana kumpul. Tapi gini Bu, dia kan kuliah baru selesai jam 4 sore. Nah asar jam 3,
Itu kalau asar langsung azan langsung qomat, kagak ada yang sholat tuh. Nggak ada yang sholat. Ya orang masih pada di kelas semua. Akhirnya pengurus rapat ngajak semua jamaah. Ini kira-kira ente pada bisa kumpul bareng semua kompak tuh jam berapa? Masing-masing ngajukan. Saya jam segini bisa gini, 4:30. Akhirnya disepakatin. Azan tetap jam 3 sesuai dengan jadwal, tapi qomat 4:30. Makanya saya sama imamnya jalan-jalan di kota itu, begitu dengar suara azan, gue udah azan, ente balik tuh jadi imam. Santai Pak Ustadz, kenapa? Qomatnya 4:30 gitu. Jadi kita masih keliling-keliling aja, begitu udah dikit lagi 4:30 masuk, baru brok gitu, langsung penuh masjidnya. Jadi yang afdol itu bukan di awal waktu, yang afdol tuh jamaahnya full. Nah gitu. Tapi kalau mau yang lebih afdol lagi ya di awal waktu dan full gitu, ya kan? Cuman kalau nggak bisa, fullnya itu yang kita uber, bukan di awalnya. Jadi cerita kasar-kasarnya nih ya, sholat nggak di awal waktu, di tengah waktu boleh, bahkan di akhir waktu juga boleh. Kalau ada orang punya kepentingan darurat kayak orang sakit bu, orang sakit boleh jamak nggak? Orang sakit boleh jamak nggak? Nggak boleh. Yang boleh jamak tuh musafir, jamak bu, jamak nggak boleh. Tapi kalau mau jamak suri bisa. Jamak suri itu apa? Gini bu, zuhur sama asar digabung. Caranya sholat zuhurnya dipentokin kedikit lagi asar. Masih sah? Masih, orang belum asar kok, masih zuhur. Nah dia wudhu, ya kan? Mungkin perlu ganti baju apa, bersih-bersih, mungkin ada ompol apa gitu kan. Dah begitu rapi, nih asar kurang 5 menit nih, tapi kan masih zuhur. Sholat dia, sholat zuhur. Begitu saya, assalamualaikum warahmatullah, 2 menit lagi asar. Allahu Akbar, dia sholat asar. Kayak jamak tapi bukan. Itu istilahnya jamak suri gitu. Boleh. Dan asiknya lagi itu bisa digabung antara zuhur sama asar, asar sama maghrib, maghrib sama isya, isya sama subuh. Cuma yang nggak bisa digabung subuh sama zuhur, kan ada jeda waktunya gitu, ya kan? Nah itu keringanan bu, diberi keringanan yang luar biasa. Termasuk salah satu keringanannya kalau orang zaman dulu di zaman Nabi Musa dan sebagainya, kalau sholat kan dia mesti wudhu pakai air. Di zaman Nabi Muhammad gak usah pakai air, boleh pakai tanah. Maka yang namanya tayamum itu hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW saja. Kalau di umat-umat terdahulu nggak ada tayamum. Ya, di umat Nabi Muhammad nggak ada air, atau air ada tapi bisanya cuma buat minum. Kalau dipakai buat wudhu nggak minum gitu ya, ya sudah. Atau air ada tapi susah dijangkau, tayamum. Atau air ada tapi berbahaya. Contohnya gini bu, air ada tapi adanya di dalam kandang macan. Ibu pilih mau wudhu apa mau tayamum. Kalau tayamum langsung sholat selesai kan. Tapi kalau ibu ngotot enggak, pokoknya harus wudhu. Ya bisa sih bu, ibu baca doa wudhu, macannya baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar gitu. Ada makanan nih kan gitu kan. Ya kan berarti kita nggak bisa dong masuk kandang macan, ya kita tayamum. Tayamum itu bu, kalau dibandingkan sama wudhu itu separuhnya doang kan, wajah doang sama tangan sampai siku gitu ya kan. Udah, yang penting pakai tanah, dah selesai. Belepotan dong. Iya namanya juga pakai tanah ya, belepotan gitu. Gimana kalau tayamum pakai air? Nggak bisa. Kalau pakai air namanya wudhu. Kalau nggak ada air, tayamum pakai tanah. Ntar tanah kalau di muka belepotan ya nggak apa-apa, namanya juga pakai tanah. Ya ntar tinggal dibersihin aja, selesai. Enaknya lagi kalau tayamum nggak usah pakai cuci kaki, pakai tanah nggak usah kan gitu ya. Kepala nggak usah, kumur juga nggak usah bu. Tayamum kumur, gimana tanahnya mau dimasukin mulut nggak bisa. Ya udah wajah sama tangan doang gitu. Itu bu, waktu zaman Nabi Muhammad dapat ayat tentang tayamum, Yahudi pada bingung, gitu doang gitu. Ya kata Nabi, lah terserah kita, orang kita dapat dari Allah kan, lu gak dapat, lu aja sono kita ikutin gitu. Jadi main iri-irian gitu bu, kata Nabi ya
terserah Allah ngasihnya suruh tayamum, ya kan? Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu nggak dapat air maka tayamumlah dengan tanah sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Dah gitu doang, wajah sama tangan. Sebagian ulama ada yang bilang tangannya cuma sampai pergelangan, tapi kalau kata mazhab Syafi'i ya tangan nggak sampai siku kayak orang wudu gitu kan. Itu keringanan, Bu. Jadi dibandingkan dengan umat terdahulu yang Nabi Muhammad tuh diringankan. Jadi ringan banget gitu. Nah, apa gunanya sekarang gini, Bu? Apa gunanya kita belajar itu semua? Gunanya gini, Bu, bahwa kita tahu bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Sempurna itu maksudnya cocok dengan keterbatasan kita. Gitu. Manusiawi, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kearifan lokal kita, gitu ya. Itu yang disebut dengan sempurna, cocok buat umat manusia kayak kita. Umat terdahulu nggak bisa, Bu. Umat terdahulu ya, ini contoh lagi nih, Bu. Kalau dia bikin dosa, dosanya bejendol, Bu. Ada orang dosa bejendol, langsung dibayar kontan itu di umat terdahulu, Bu. Kalau Ibu pernah nonton sinetron Azab, ya, itu sebenarnya salah konsep itu, Bu. Sinetron Azam kan pasti kejadian zaman sekarang kan? Enggak, sebenarnya itu enggak akan kejadian. Tapi kalau di umat terdahulu iya. Dia bikin salah dibayar tunai, cash, langsung dibayar setempat, cash on delivery. Contoh nih, Bu. Yang melanggar hari beribadah hari Sabtu. Orang Yahudi, Bu, ibadahnya hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat. Lebih ringan mana? Ibadah Yahudi Sabtu sama kita Jumat. Lebih ringan yang mana? Lebih ringan yang Jumat. Kenapa? Saya tanya, Ibu pernah sholat Jumat? Masuk neraka enggak? Yahudi, Bu, mau laki mau perempuan wajib. Kita hari Jumat laki wajib, perempuan enggak. Ya kan? Ibu sholat zuhur aja di rumah, enggak wajib sholat Jumat. Bayangin coba. Itu udah separuhnya umat Islam tuh udah kagak sholat Jumat itu, Bu. Separuh. Penduduk sini muslim semua, tapi yang sholat Jumat yang separuh. Lah, kenapa? Pada munafik? Enggak sih, separuhnya kan perempuan. Iya, kalau perempuan emang enggak wajib kan, Bu. Itu, Bu, satu ya. Yang kedua, enggak usah sepanjang hari. Kalau orang Yahudi dari Sabtu nih, begitu matahari terbit sampai matahari terbenam, mesti di situ di masjidnya dia. Enggak boleh kemana-mana. Kalau kita hari Jumat, cuman pas lagi azan Jumat doang mesti datang. Begitu selesai khutbah, salam, Assalamualaikum warahmatullahi, balik lagi ke tempat masing-masing. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, gitu. Ringan banget, Bu, ya kan? Nah, dalam agama Islam yang enggak usah sholat Jumat itu bukan cuma ibu-ibu doang. Masih ada lagi, ada 5 totalnya. Selain perempuan, nomor 2 siapa, Bu? Anak kecil, kan enggak wajib. Oke, siapa lagi, Bu? Musafir, enggak wajib. Orang sakit, enggak wajib. Siapa terakhir yang gak wajib juga? Budak. Para budak, Bu, di zaman Nabi itu kalau Nabi dan para sahabat lagi sholat Jumat dia keluyuran aja. Dan orang tahu, wah, budak gak wajib dia, gitu. Karena dia budak. Nah, di zaman sekarang, Bu, orang lagi sholat Jumat, orang laki Islam keluyuran, kita mau bilang budak, bukan, gitu kan? Itu ya kalau mau seuzon, kenapa tuh dia nggak sholat Jumat? Budak kali, dia merasa dirinya budak jadi nggak wajib gitu, Bu. Ya kalau di zaman sekarang emang nggak ada budak sih ya, gitu. Jadi ibaratnya kata tuh kewajiban sholat Jumatnya itu hanya berlaku buat laki-laki muslim akil balik sehat tidak musafir, gitu, merdeka, gitu. Nah, apa hukumannya kalau nggak sholat Jumat? Orang Islam, Muslim, akil balik dan sebagainya, dia nggak sholat Jumat, apa hukumannya? Ya dia dosa kan, tapi dia tetap wajib sholat zuhur nggak? Sholat zuhur, dah gitu doang kan? Dosa ada dosanya sih, ntar urusan di akhirat. Di dunia ada nggak dendanya? Nggak ada. Saya pernah nih, Bu, suatu ketika salah hitung. Ini hari Jumat, udah jam 11. Saya target pengen sholat Jumat di dekat
satu tempat, saya tujuan ke sono, tapi macet Bu, macet banget sepanjang jalan. Akhirnya saya pas nyampe di masjid yang saya tuju itu Bu, itu udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya khutbah kagak, sholat kagak Bu, gitu kan. Tapi saya mikir gini, kayaknya ini masjid curang deh, mungkin khotibnya nggak datang, diganti badal. Kalau namanya badal Bu, dia bukan khotib beneran, paling dia singkat doang gitu kan. Karena di masjid yang lain tuh masih kedengeran Bu, orang lagi khutbah. Berarti saya gagal di sini, tapi masih ada masjid yang lain. Saya uber ke masjid yang lain Bu. Ternyata masih khutbah. Cuman masalahnya itu Bu, itu kan udah 12:30, harus sudah selesai khutbah. Dia masih khutbah aja. Sampai saya wudhu, sampai saya masuk sholat sunnah 2 rakaat, sampai saya duduk, sampai saya ketiduran, dia masih khutbah aja. Itu namanya khutbah mau berkah. Aturan saya kehilangan sholat Jumat, malah kalau yang lain pada gedek Bu, kesel banget, Bu kagak selesai nih khutbah gitu kan. Kalau saya girang, ya dapat saya sholat Jumatnya gitu. Nah kalau orang Yahudi Bu, dia dari subuh, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dia nggak boleh kemana-mana, harus di rumah ibadah, nggak boleh kerja. Bahkan kalaupun sistemnya yang bekerja, dianya hadir, tapi sistemnya yang kerja, tetap aja dia dihukum. Jadi ceritanya di Quran yang disebut dengan Ashabus Sabti, itu kan desa nelayan Bu. Ikan itu Allah kompakin. Kalau udah hari Sabtu, ikan pada bermunculan. Begitu selesai hari Sabtu, Minggu, ikan hilang Bu. Jumat sore ikan banyak lagi. Menjelang Sabtu ikan banyak. Ini orang pada diuji imannya, ya kan? Akhirnya mereka bilang begini, ini kalau kita nyari ikan dari Sabtu, mati nih kita. Gimana kalau kita istilahnya siasati? Jumat sore kita pasang jerat, kita pasang jaring, kita pasang jala. Ntar ikan-ikan pada nyangserang di situ kan. Sabtu mah kita tetap ngaji tetap ibadah gitu kan. Nah, nanti hari Minggu tinggal kita panen. Begitu Bu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua dikutuk sama Allah jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Pada sekampung monyet semua, monyet lu semua, lu juga monyet, pada jadi monyet gitu loh, ya kan? Tapi nggak ada sih yang berketurunan, karena setelah 3 hari jadi monyet semuanya mati. Jadi itu hukuman mati, sebenarnya hukuman mati, cuman diseksa dulu, dijadiin monyet dulu. Setelah jadi monyet 3 hari pada mati. Bu, orang Islam nggak sholat Jumat jadi monyet nggak? Nggak lah, aman aja, karena nggak dibayar tunai Bu. Ya, nanti kalau misalnya dia tobat, ya udah tobat selesai. Tapi kalau umat terdahulu gitu Bu, begitu dia bikin salah, apa yang dilakukan oleh Allah, langsung dihukum saat itu. Coba nih Firaun Bu. Bu, ketika Firaun mau ditenggelamin, udah segini nih, udah mau mati nih kan? Apa kata Firaun? Saya taubat ya Allah, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dia masih hidup Bu, lalu dia bilang taubat, diterima nggak? Tapi kalau kita orang Islam, sebelum mati dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mati, Islam nggak dia? Beda tuh Bu. Firaun kalau mau tobat, lu tobat jangan sekarang, kemarin. Nah udah gini hari udah gini hari baru mau tobat, nggak bisa. Udah mati Bu. Dia dengan 1,2 juta bala tentaranya itu ditenggelamin di Laut Merah, nggak tersisa. Umat Nabi Nuh, ya kan, tenggelam semua. Umat Nabi Lut balikin gitu. Jadi umat-umat terdahulu tuh nggak ada yang happy ending Bu. Semuanya itu dibayar tunai sama Allah. Ingkar, mati deh, gitu aja urusan. Kita Bu, umat Nabi Muhammad, yang ingkar lebih banyak daripada yang beriman. Saya tanya Bu, jumlah populasi umat manusia sekarang di muka bumi ini berapa? Manusia sedunia ini berapa sekarang? 6 miliar. Yang muslim berapa? Muslim gak sampai 2 miliar.
1,9. Dan paling banyak Indonesia. Kalau Timur Tengah, Arab itu kalau kita jumlahnya cuma 300 juta. Kita 275 juta. Indonesia doang tuh muslimnya 275 gitu. Nah, itu Arab tuh, nah total 1,9 M. Banyak sih. Tapi kalau total populasi dunia sekarang banyakan mana? Yang Islamnya sama yang bukan Islamnya banyakan mana? Banyakan bukan Islamnya, ya. Ini kalau cerita ini adalah nabinya Nabi Musa. Udah pada hancur tuh, Bu. Udah pada hancur dengan gempa bumi, dengan kebakaran, dengan gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Tapi sekarang enggak tuh. Bahkan negeri-negeri Islam malah banyak terjadi bencana, ya enggak? Negeri-negeri yang bukan Islam aman aja. Kenapa? Ya karena Allah tidak membayar tunai. Nah, jadi cerita orang berdosa langsung diseksa itu cerita umat terdahulu, Bu. Bukan umat zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Muhammad udah enggak. Mau Islam, ya silakan hidup. Mau kafir, ya silakan hidup juga. Dan konteksnya sekarang begini, Bu. Negara-negara yang bukan Muslim yang ada di barat sana, secara teknologi lebih maju, lebih makmur kan daripada kita. Lebih makmur mereka, padahal kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, makan babi pula. Ya kan? Jadi kalau dibilang jangan makan babi, nanti jadi begini-begini, nggak juga tuh. Orang makan babi ya, Bu ya. Sehat nggak, Bu? Makan babi sehat nggak, Bu? Sehat. Kenapa kita nggak makan babi? Bukan masalah sehat nggak sehat. Ya karena Allah bilang nggak boleh, dah itu aja kan. Masalah sehatnya sehat, Bu. Terbukti orang Amerika makan babi, orang Eropa makan babi, Australia makan babi, Cina itu makan babi. Ibu tahu Jackie Chan sama Jet Li nggak, Bu? Makan babi loh itu dua-duanya. Jago kungfu, bisa loncat sini. Ibu makan sapi nggak bisa loncat, gitu kan? Kan nggak ada hubungannya antara dia makan babi atau tidak, gitu kan? Di tengah umat manusia hari ini yang kafir aja. Allah nggak siksa. Nah, kalau emang Allah menyiksa yang kafir, Bu, harusnya kalau tsunami itu bukan di Aceh dong. Kan Aceh Islam, ya enggak? Kalau gempa bumi bukan di Jogja dong, bukan di situ tuh mana? Puncak tuh, Cianjur. Cianjur banyak masjid, Bu, banyak pesantren. Tapi Allah hancurin juga, gitu kan? Nah, harusnya nih, Bu, kalau memang benar nih kalau zaman terdahulu, harusnya yang hancur tuh ya Las Vegas lah, gitu ya. Tempat orang main judi, tempat apa gitu, tempat apa prostitusi gitu harusnya kan. Ternyata enggak, Allah diamin aja, biarin aja. Kenapa? Urusan ntar di akhirat. Satu. Yang kedua, siapa tahu ntar dia anaknya pada masuk Islam gitu, atau pada dapat hidayah atau apa gitu. Jadi dikasih apa? Dikasih waktu, dikasih kesempatan. Bu, kalau langsung dosa, langsung bejendol, langsung mati, Bu. Abu Sufyan nggak masuk Islam, Bu. Para sahabat Nabi itu rata-rata gini, Bu, grafik pertumbuhan sahabat dari 23 tahun itu pertama di bawah aja, Bu, angkanya. Terus begitu udah mau menjelang akhir baru dong gitu. Jumlah sahabat banyak 124.000 itu cuma di setahun terakhir, Bu. Di awal tuh sahabat sedikit. Kenapa Allah nggak hancurin aja semua orang itu? Karena Nabi bilang jangan. Bu, waktu Nabi hijrah ke Taif itu kan Jibril udah gergetan. Nah, kita hancurin yuk Taif gitu. Kata Jibril, ya Rasul, sudahlah, izinkan kami hancurkan aja lah. Itu orang nggak benar semua itu. Dari dulu emang kerjaan kita gitu ya Rasul. Kalau ada Nabi diapa-apain, kita yang turun tangan. Kata malaikat, ini kita obrak-abrik aja nih Taif gitu. Kata Nabi, no, enggak. Saya nggak izinkan kalian ngabrak-ngabrik Taif. Kenapa? Saya masih berharap mereka masuk Islam. Jangan mendahului takdir. Jibril digituin diem. Tapi kesel gitu kan. Mesti kita hancurin orang-orang kayak gini gitu. Diem. Enggak, kata Nabi. Saya masih menunggu Allah kasih dia hidayah. Maka Nabi doanya tuh, ya Allah kasih hidayah. Buktikan bahwa hidayahmu itu lebih luas, maghfirahmu lebih luas daripada dosa mereka. Benar, Bu? 10 tahun sih emang jaraknya. 10 tahun kemudian tuh penduduk Taif semuanya masuk Islam. Ngantri berbondong-bondong minta baca syahadat. Di situ kata Nabi, masuk Islam kan? Nah,
ente hancur-hancurin kayak gitu, kapan dia masuk Islamnya? Biarin aja. Itu dia, ya kan? Nah, kita akan tunggu sampai kapan gitu. Nah, itu ciri khas Nabi Muhammad. Maka Nabi paling sukses ketika wafat melihat kerumunan orang ratusan ribu umatnya semua. Coba Nabi Muhammad. Nabi yang lain mana? Nabi Isa, Bu, Nabi Isa. Yang katanya disalib, kalau versi Kristen kan disalib. Kalau versi kita diangkat ke langit. Itu pengikutnya berapa orang, Bu? Sahabatnya Nabi Isa yang dibilang Hawariyun, nggak sampai 10 orang pengikutnya. Iya, dikit kan. Nabi Nuh satu kapal sih, tapi yang dibunuh satu dunia. Iya kan? Nabi Muhammad pengikutnya banyak banget gitu. Itu kenapa? Karena memang ditunda. Oke, udah habis waktunya nih, Bu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Saya minum dulu ya, Bu ya. Artinya banyak penasaran. Ya. Iya boleh, itu pegang mikrofon tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di Al-Quran apa ada penjelasan mengenai mengapa waktu itu namanya masih Tuhan belum Allah ini, mengapa Tuhan itu mengistimewakan bangsa Israel? Apa ada di Al-Quran alasannya apa? Kemudian ternyata kan bangsa Israel itu suatu bangsa yang bandel lah, artinya istilahnya di kitab-kitab itu tegak-teguk gitu, sehingga Allah tuh marah sekali kepada mereka dan mengutuklah barangkali Tuhan itu mengutuk bangsa Israel bahwasanya kamu akan saya sebarkan ke seluruh penjuru bumi. Tuh, kamu akan dibenci oleh seluruh umat bangsa. Kamu akan saling gontok-gontokan di antara bangsamu sendiri. Itu saya masih belum terjawab di kitab-kitab yang saya baca itu saja, Ustaz. Itu apa ada diterangkan di Al-Quran bahwasanya mengapa Tuhan begitu sayang tadinya kepada bangsa Israel, kemudian jatuh benci sekali sampai mengutuk itu, dan Allah mengatakan bahwa sampai dengan hari kiamat keadaanmu akan tetap seperti itu. Begitu yang tiga hukuman Allah. Terima kasih. Gini Bu, sebenarnya Allah tidak pernah mengutuk atau membenci Bani Israel sebagai sebuah ras gitu enggak. Cuma yang agak kontradiktif itu gini, kebanyakan dari mereka tuh kan pada diangkat jadi nabi dan rasul. Harusnya mereka tuh umat yang paling beriman. Tapi ternyata yang beriman ada, jangan dibilang nggak ada. Tapi yang mbalelo juga ada. Nah, waktu ketemu dengan Nabi Muhammad di Madinah, orang Yahudi yang masuk Islam banyak, Bu. Banyak. Atau yang tidak masuk Islam tapi mau bekerja sama, istilahnya saling bantu, ada. Cuman memang nama mereka jadi rusak sama kelompok-kelompok yang ekstrim, Bu. Yang ekstrim itu yang ngelawan Nabi Muhammad, yang memusuhi, yang mau ngebunuh, ngajak perang dan sebagainya. Tercorenglah nama Bani Israel itu. Jadi kita harus melihatnya begini, Bu. Misal kata nih ya, Belanda. Saya tanya, Bu, Belanda jahat nggak sih? Belanda jahat nggak, Bu? Ya tergantung. Kalau tentara Belanda zaman dulu yang nembak-nembakin rakyat, ya jahat, gitu kan. Tapi kalau sekarang kita punya kedutaan Belanda loh di Jakarta, dan orang Indonesia banyak loh yang pada sekolah di sana, hidup di sana. Itu sarahnya Jenab tinggal di Belanda, ya kan? Sidul gitu. Artinya kita nggak bisa, kata orang Jawa itu, Bu, nggak bisa gebiah uyah. Pokoknya semua orang Belanda itu kafir, tengik, apa musuh, nggak juga.
enggak gitu kan. Ya yang menjajah itu ada gitu, tapi yang baik juga ada. Itu ada orang Belanda Bu yang sekarang jadi nama pahlawan. Rumah saya tuh di daerah itu, Dr. Setiabudi. Itu nama Indonesianya Setiabudi. Namanya kan siapa ya? Dois Dekker atau siapa gitu namanya kan. Tapi oleh kita dianggap itu pahlawan karena dia membela dan dia Belanda. Londo ning ape gitu loh. Ya kan? Nah, Yahudi gitu juga. Yahudi yang apian itu ada, Bu. Yang baik gitu, yang masuk Islam kayak Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Ahbar dan itu banyak. Makanya di dalam tafsir, Bu, kitab-kitab tafsir kita itu jadi lengkap cerita tentang para nabi dan rasul. Ya, itu karena apa? Karena dilengkapi oleh orang Yahudi. Yang disebut dengan Israiliyat. Misalnya gini, Ibu tahu nggak tadi adiknya Nabi Yusuf namanya siapa tadi Bu? Ada nggak di Quran? Ada. Nggak ada kata Bunyamin di Quran, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wong nama Nabi aja cuma 25 Bu. Nama Nabi cuma 25. Terus dari mana kita tahu nama-nama itu semua? Dari orang Yahudi. Ketika ayatnya turun di masa Madinah itu, kan Yahudinya ada. Terus mereka bilang, oh iya, bener itu. Kan dia cerita tuh, Nabi Yakub punya anak 12 gitu kan, Bani Israel gitu. Nah yang Yahudi ini Bu bilang, itu yang namanya anak pertama namanya Samun, yang kedua namanya Rahil, yang ketiga namanya ini. Loh, kok jenengan tahu? Lah itu kan nabinya kami, gitu loh. Bukan nabinya orang Arab, itu nabinya kami yang tahu siapa mereka. Cuma di Quran turun nggak detail, Yahudi yang mendetailkan. Maka kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir apa segala macam itu banyak keterangan penjelasannya datang dari orang-orang Yahudi. Terus kita mau bilang Yahudi istilahnya tengik gitu semuanya nggak ada yang benar, ya nggak juga. Yang baik-baik ada, ya kan? Yang tengik juga ada Bu, gitu. Nah kita harus pilah itu. Makanya Nabi itu Bu ya, sampai meninggalnya beliau masih punya orang-orang Yahudi yang beliau lindungi. Ini di bawah perlindungan Nabi. Karena tadi Ibu benar, mereka pecah-pecah Bu. Ya, ada yang tetap dekat sama Nabi Muhammad sampai masuk Islam atau nggak masuk Islam tapi tetap bersahabat. Ada yang balelo. Lah, yang balelo itu menteror Bu. Yang masih mau dekat sama Nabi Muhammad, mereka gontok-gontokan dan diancam Bu. Sesama Yahudi saling ngancam. Kamu kalau masih taat sama Muhammad, awas nyawamu melayang, tak bunuh loh gue, gitu loh. Nah, yang dekat sama Nabi Muhammad Yahudi itu ngomong, ya Rasul, saya mau dibunuh sama teman-teman saya sendiri. Wes kene wae gue, tak lindungi. Nah, Nabi bilang, ya, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini Yahudi ini orang yang saya lindungi. Jangan ada yang toel-toel. Siapapun kalau ada yang toel-toel urusannya sama saya, kata Nabi. Dilindungi Yahudinya itu. Nah, makanya di dalam agama Islam tidak ada istilah bermusuhan dengan semua agama, itu tidak ada. Tapi bermusuhannya dengan terorisnya gitu loh. Di Yahudi ada teroris nggak? Ada. Lah terorisnya itu yang jadi musuh kita. Di Kristen ada nggak terorisnya? Ada. Wong di Islam yang teroris juga ada kok gitu. Jadi kita tidak memusuhi Yahudinya atau Nasraninya atau apapun, tapi yang berlebihan, yang ekstrim, yang teroris, yang mau membunuh kita, itu yang kita lawan. Tapi kalau yang dia datang baik-baik, Muhammad, saya sorry nih belum bisa masuk Islam. Tapi kita enjoy lah ya, kita tahu sama tahu lah. Itu sama Nabi diapain ya kayak gitu? Ini temenin, dilindungi. Nabi itu kan punya budak perempuan namanya Maria. Itu Bu, hadiah loh itu. Hadiah dari orang Islam atau dari orang kafir? Dari orang kafir. Raja Mesir tuh Kristen, dikirimin surat sama Nabi. Masuk Islam yuk. Gitu. Kalau kamu masuk Islam, kamu banyak nih dapat untung gitu. Tapi kalau nggak masuk Islam ya nggak apa-apa lah. Lah Raja Kristen itu bilang apa? Muhammad, terima kasih udah diajak masuk Islam. Saya pikir-pikir dulu lah ya. Tapi sebagai persahabatan nih saya kirim nih emas, permata dan sebagainya. Ini saya juga punya 2 orang budak souvenir, hadiah. Diterima nggak Bu hadiahnya? Diterima. Bukan cuma diterima Bu, disetubuhi dan punya anak namanya Ibrahim gitu. Hadiah dari orang kafir loh itu.
Nah, jadi kita itu memandang gini, orang kafir itu bukan musuh kita. Tapi kalau dia memusuhi ngajak perang, ya lo jual, gua beli. Kan gitu ya Bu ya. Poinnya di situ sebenarnya. Yahudi gitu juga. Yahudi, Nasrani semua tuh yang baik ada, yang tidak baik ya ada juga. Kalau yang tidak baik ya kita ikutin aja. Maunya perang, ayo perang. Maunya damai, ayo damai. Itulah kira-kira kita ya Bu ya. Baik, ada lagi Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada pertanyaan. Sebelum pandemi dulu kan saya pernah jalan-jalan ke Bandung. Pada waktu itu hari Jumat, kebetulan saya tuh sebetulnya mau ikut sholat, tapi karena ngantrinya untuk panjang dan penuh, ada salah satu orang laki-laki mengatakan begini, ibu kalau ini kita nggak usah buru-buru menghormati waktu, kan? Tapi saya kurang yakin, terpaksa karena sakit penuhnya masjid itu, terpaksa saya tidak jadi sholat untuk sholat zuhur saja. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada sholat menghormati waktu? Karena kan setiap perjalanan kadang-kadang di masjid, di bis atau di kereta yang kita tidak bisa ikut sholat, pas ada dekat kita harus ingat dengan waktu. Jadi kita boleh nggak cepat mau kita ingat waktu lagi sholat gitu kan? Nanti kita sholat lagi pada waktu itu kalau kita sudah salat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, sholat menghormati waktu itu maksudnya kita pengen sholat, tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya nih Bu, kita terbang Jakarta Surabaya subuh. Begitu terbang, pas terbang azan subuh. Kita sholat subuhnya gimana? Di pesawat kan? Nah itu yang namanya sholat menghormati waktu. Kenapa menghormati waktu? Karena sholatnya tidak sah. Kenapa? Satu, nggak ngadep kiblat. Yang kedua, kagak berdiri. Yang ketiga, kagak ruku. Yang keempat, kagak i'tidal. Yang kelima, kagak sujud. Kagak duduk di antara dua sujud. Dan seterusnya. Rukun dan syarat bolong semua. Yang dapat cuma waktunya doang. Sah nggak? Nggak sah. Terus sholat nggak? Sholat. Sholat apa? Yaitu menghormati waktunya. Begitu udah sampai, ya sholat lagi. Sholat lagi. Yang benar, yang sholat yang benar, yang berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya, walaupun matahari udah di atas, gitu. Namanya sholat menghormati waktu. Kita pengen sholat, tapi semua syarat tidak terpenuhi. Kan kita nggak bisa bilang, kapten bisa cari musola terdekat enggak? Ya nggak bisa, gitu loh. Kan lagi di atas, gitu kan. Jadi terpaksanya sholat kan Bu, tapi sah apa enggak sah. Jadi kalau ibu udah sampai terus nggak sholat lagi ya tetap masuk neraka juga ujung-ujungnya. Kenapa? Sholat apaan kayak gitu, orang sholat kagak berdiri kagak rukuk, ngadepnya ngadep Sidoarjo lagi bukan ngadep Ka'bah. Kan Bu, kita sholat nih, lagi sholat tiba-tiba ada kecoa lewat, pas dulu. Begini Bu, nih badannya melengseng, batal nggak? Batal. Kan kiblat tuh harus tetap arahnya kiblat. Kalau ibu mengser aja sedikit batal. Lah ini dari usolli dari awal sampai selesai kagak ngadep kiblat. Sholat apaan kayak gitu? Nggak sah. Terus gimana? Ya makanya diulangin. Nah yang barusan sholat apa? Lihurmatil wakti, menghormati waktunya saja. Sholat lihurmatil wakti adalah sholat yang tidak sah, tapi kita karena menghormati waktu kita sholat. Cuma nanti begitu kita sampai, kita masih wajib mengulangi sholat itu dari awal yang benar, pakai wudhu, berdiri, rukuk, sujud yang benar, walaupun mataharinya udah terbit, gitu. Nggak apa-apa Bu, lebih bagus tahu sekarang daripada nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba di akhirat dibuka kitabnya, ini sholat apaan kayak gini, kalau digebrak mejanya malaikat kan kita nangis bombay. Nah, kirain boleh gitu doang. Pada belajar fikih sholat nggak sih? Rukun sholat sebutin. Niat, berdiri, takbiratul ihram, ya kan? Baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Syarat sah sholat, masuk waktu suci dari hadas, menghadap. Nah, menghadap Sidoarjo gimana? Kiblat dari mana Sidoarjo itu? Nggak bisa. Ya nggak sah sholatnya. Terus ulangin lah gitu. Ulangi dari awal gitu. Tapi kalau udah terlewat gitu gimana? Ya nggak apa-apa, ibu mau ulangin apa enggak? Tinggal terakhir nanti di akhirat ya ditandain ini sholat apaan, dicoret-coretin Bu gitu. Iya, nah itu penting makanya ngaji. Oke.
Jalan belakang ya. Yang ada satu lagi. Nah, ini pertanyaan bagus Bu. Lagi di atas pesawat, subuh kita nggak usah sholat aja, yang penting ntar kalau udah sampai kita sholat. Insya Allah tiba dengan selamat. Tapi kalau pesawatnya ngeluyuk, nyus gitu, hitungannya gimana nanti, kan gitu. Ya makanya kita sholat. Nanti kalau kenapa ditanya, sholat subuh nggak? Sholat, tapi lagi sholat tiba-tiba pesawatnya nyungsep gitu. Jadi kalau dibilang kok nggak sholat, ya kan saya sholatnya ya darurat kayak gitu, nggak apa-apa kan Bu. Nah kenapa nggak diperbaiki? Lah kan udah dipanggil duluan, kalau dipanggil ya aman lah gitu. Jadi makanya harus sholat menghormati waktu. Kalau kenapa maka kenapa gitu loh Bu, ya kan itu aja sih. Ya tapi nggak apa-apa Bu, ada 3 lah paling tidak ya. Ada 3 nih. Yang pertama di pesawat sholat, udah nyampe sholat ada. Nah yang kedua, yang kebanyakan orang sekarang pakai, di pesawat sholat sesolat-sholatnya, tapi udah nyampe nggak diganti Bu. Itu banyak. Tapi minimal dia sholat Bu, ya kan? Sah apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia udah niatnya baik lah gitu. Semoga di akhirat malaikatnya ketemu yang bayan dikit gitu, ya kan? Semoga. Tapi kalau dapat malaikat yang rada killer susah juga tuh Bu, ya kan? Nah ada juga yang ketiga nih yang Ibu bilang nih, apa? Di pesawat dia nggak sholat, cuman begitu udah sampai dia langsung ganti. Tapi yang paling banyak Bu, bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3, nomor 4. Di pesawat kagak sholat, tuh nyampe nggak sholat juga. Emang dasarnya jarang-jarang sholat dia. Itu yang paling banyak. Muslim padahal, gitu ya. Oke, next. Salam. Saya mau tanya mengenai sah sholat tadi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah sakit, kemudian saya masuk ICU beberapa waktu. Tapi saya masih alhamdulillah mencoba berusaha untuk sholat. Nah itu otomatis kan saya benar-benar melepaskan, saya nggak bisa karena ada masalah, nggak bisa menghadapi kiblat. Kemudian saya pun juga hanya pakai yang tidak mungkin pakai tanah. Kemudian ya saya bacaan ya semampu saya, gerakan saya juga dengan keterbatasan saya. Itu apakah tidak sah juga ya? Nah gini Bu, kalau sakit emang beda dengan naik pesawat gitu. Kalau naik pesawat kan kita yang mau gitu kan. Kalau sakit kan Ibu ada rencana, besok saya insya Allah rencananya mau sakit, rencananya saya mau opname, ya kan enggak direncanakan. Itu kan tiba-tiba Allah ngatur gitu kan. Nah kalau Allah cabut kesehatan kita, jadinya kita bisanya cuman gitu. Orang sholat itu kalau dia sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk nggak Bu? Boleh, ya kan boleh. Kalau nggak bisa duduk boleh nggak sholatnya sambil berbaring? Boleh. Kalau sambil tidur nggak boleh, sholat sambil tidur. Udah sholat tuh, udah, itu bukannya tidur. Katanya boleh sholat sambil tidur dalam mimpi, bukan ya? Bukan sholat sambil tidur. Sholat sambil berbaring, ya. Nah itu boleh, karena dia nggak mampu kan? Oke. Misal kata, setelah udah sehat, dia mau ngulangi yang tadi, boleh nggak? Boleh. Wajib nggak? Nggak. Karena yang tadi sholatnya udah sah dalam kondisi dia sakit. Tapi kalau dia naik pesawat, lah kenapa naik pesawat yang subuh? Kenapa nggak yang jam 7 aja? Sholat subuh dulu baru naik. Kan gitu harusnya kan. Hindarilah gitu. Hindari sholat di pesawat. Gitu ya kan. Tapi kalau Ibu, enggak nanti sampai sholat terlambat, saya terpaksa sholatnya di pesawat. Ya udah kalau memang begitu, sholat sesolat-sholatnya untuk menghormati waktu, begitu sampai diganti. Karena itu masih ada pilihan gitu sebenarnya gitu Bu. Jadi Ibu aman lah. Kalau orang sakit, sholat sesolat-sholatnya bisa sah gitu kan, nggak harus diganti. Tapi kalau Ibu pengen, saya merasa ujian cuma dapat C, nggak puas saya harus dapat A plus. Pak dosen, saya ikut ujian lagi boleh nggak? Boleh, perbaikan nilai. Udah ikut aja, ikut boleh. Bu, C itu lulus Bu. Cuman ya nilainya C gitu loh, ngepas ya kan. Kalau Ibu mau A plus, ya Ibu ikut ujian lagi, gitulah. Tapi kalau dapat E udah pasti nggak lulus lah, gitu kan. Itulah. Masih ingat zaman kuliah kan? Oke. Baik. Satu lagi bisa. Iya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya,
zuhur ya, berarti kita sudah sholat di rumah. Terus dalam perjalanan itu kita kena najis. Terus kita mau sholat asar kan, nanti aja deh, misalnya gitu ya, karena kan ada najisnya. Terus ternyata macet sampai di rumah sudah maghrib. Gimana Ustaz? Oh gitu ya. Ibu macet itu di jalanan atau di udara? Di jalan. Jalan ya. Kalau minggir bisa sebenarnya ya. Cuman bajunya ada najisnya kan gitu ya. Jadi gini Bu, sebenarnya nggak boleh kan sholat pakai baju yang ada najisnya. Tapi kalau najis bajunya itu dilepas, diganti pakai mukena, boleh Bu. Ya kan, cuman kita emang nggak terbiasa karena kita pakai ilmu tanggung. Tanggung ntar di rumah aja. Nah ilmu tanggungnya itu Bu yang jadi masalah tuh Bu. Tanggung gitu, tanggung tiba-tiba sampai rumah udah maghrib gitu kan. Nah kata malaikat tanggung nih ya. Nah gitu Bu. Sebenarnya jangan gitu Bu. Ya saya juga mengalami kayak Ibu itu. Cuman saya mikir maghrib jam berapa nih? Maghrib jam berapa? Jam 6 kurang 10. Ini udah setengah 6. Tanggung ya enggak. Terpaksanya sholat walaupun ya bajunya najis, it's okay gitu loh, karena dosanya lebih gede ketimbang nggak sholat gitu. Nggak apa-apa sholat. Ada cerita gini Bu, ada orang masuk penjara, di dalam penjara tuh isinya comberan. Sholat nggak dia Bu? Ya sholat. Jangan bilang najis. Lu mau sholat enggak gitu, alasan aja nojas najis emang dasar dia kagak mau sholat gitu Bu. Nah jangan sampai kita kayak orang kayak gitu. Jadi kalau memang masih bisa diganti, gini Bu, nih contoh aja. Ibu kena najisnya di mana coba? Sebutlah di mana kira-kira. Bajunya kena najis di mana? Di pakaian dalam. Misalnya kan ibu-ibu suka tuh udah nggak bisa ngejaga air kencingnya keluar apa gitu-gitu kan? Basah nih gitu kan, ngompol saya gitu kan. Ya udah Bu, gampang. Ibu masuk kamar mandi, dibuka. Gitu, dibuka. Ibu mau pakai lagi boleh, tapi di bawah keran dicuci. Cek. Udah kan diperes, nyes. Terserah. Mau dipakai lagi bisa, tapi dingin empuk gitu ya. Atau nggak usah dipakai. Kan nggak ada yang periksain, pakai celana dalam nggak lu? Kan nggak gitu kan. Nah, bebas lah namanya mama gitu kan. Aman gitu loh. Ya udah, dihilangkan najisnya. Kemudian ya udah dilepas atau dicuci gitu. Jadi kalau emang alasannya najis, ya kenapa najisnya nggak dihilangkan saja? Tapi kalau alasannya tanggung, saya nggak bisa jawab Bu. Tanggung jawab kan nggak bisa, ya kan? Ya kenapa nggak sholat? Tanggung, ya susah kalau udah bilang tanggung. Nah sebenarnya macet itu Bu, gampang loh solusinya di Jakarta. Kalau kita mau sholat macet tuh gampang banget caranya. Minggir aja, kalau udah minggir udah nggak macet tuh. Yang macet kan di jalanan sebenarnya. Ya minggir mau masuk pom bensin bisa, masuk warung Padang bisa, masuk mall bisa, masuk kantor-kantor apa kayak gitu di pinggir jalan, semua tuh ada tempat sholat. Saya kan kebetulan rumah saya di Kuningan Bu, jadi Rasuna Said, terus Gatot Subroto, terus Sudirman, segitiga emas gitu ya. Itu makanya bulan kemarin saya kesini nggak bisa lewat gara-gara kan lagi ada summit apa gitu kan, wah gitu kan. Tapi itu semua gedung itu Bu ada masjidnya dan ada food courtnya juga, saya tahu. Ada food courtnya juga. Kalau food court ketemu, tapi kalau masjid kenapa jadi nggak ketemu ya? Gitu loh. Jadi saya sih kalau udah kayak gitu udah macet nih, minggir aja, masuk sama satpam, Pak mau numpang sholat di mana mau sholat? Oh di sono Pak gitu. Jadi kalau saya sih nggak pernah nanya. Orang semua tempat itu saya tahu di mana masjidnya. Udah sering. Ibu ke Blok M nih Bu. Blok M Square. Ada masjid nggak Bu? Ada rumah paling atas. Ibu ke Blok M ke Tanah Abang yang katanya udah sepi itu, ya. Yang ngomong udah ke Tanah Abang lagi belum sejak sepi. Enak nih Bu sekarang sepi. Itu kalau ibu mau sholat, di atas ada. Tapi kalau alasannya tanggung, ntar aja di rumah. Nah itu lain lagi ceritanya. Kalau jawabnya tanggung tuh susah Bu. Sampai rumah biasanya mau udah lewat itu. Repot itu. Saya nggak mengharuskan ibu harus sholat di awal waktu, tapi sholat masih di dalam waktunya. Maghrib jam 6 kurang seperempat masih bisa sholat asar, masih bisa Bu, gitu. Yang penting sholat, jangan sampai udah habis waktunya baru ya habis gitu ya, jangan gitu. Oke ya Bu ya, ibu misalnya bangun nih subuh kesiangan Bu. Sekarang matahari terbit jam berapa?
setengah 6 ya, terbit. 5:15 udah habis ya, udah matahari udah terbit ya. Nah begitu ibu bangun tinggal 5 menit tuh. Kira-kira ibu sholat subuh nggak? Waktu subuhnya masih ada, tapi tinggal 5 menit lagi matahari terbit. Itu ibu langsung sholat nggak? Nggak bu, uduk dulu, karena kalau langsung sholat nggak bisa. Iya, udah sholat, udah wudhu nggak? Iya belum. Dari mulai gitu bu. Oke, ada lagi? Boleh ibu udah jelas untuk pertanyaan mengenai sholat? Kalau sudah, kita selesaikan ini. Jadi Pak Ustaz, Oke. ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Ya? Sudah. Baik Pak Ustaz. Ya. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.